adik-adik Batita. Apa kabar semuanya? Adik-adik Batita yang manis, yang cantik, yang pinter. Ya, semuanya sudah siap beribadah ya. Apa kabar juga mama semua, papa, Bulang, nenek, suster, mbak, dan semua yang mendampingi adik-adik Batita pada ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, semua udah gak sabaran mau bernyanyi ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, semua nyanyinya dengan gembira. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau menyapa Tuhan dulu melalui doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu menyayangi kami. Tuhan menjaga, memelihara kami. Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah siap memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, adik-adik Batita. Kami mau mendengarkan firman-Mu, juga memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita masih terus bernyanyi, masih terus bergembira. Yuk sekarang semuanya berdiri, kita bernyanyi dengan gembira, dengan semangat. Kita nyanyi lagu di kepak-kepakan tangannya. Ayo. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya adik-adik. Semuanya yuk berdiri. Semuanya bergerak ya. Mama juga boleh. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, boleh tepuk tangan semua.
Iya, semua sudah semangat? Sudah gembira? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Evi, kita dengarkan dulu yuk bersama-sama teman kita, Kendrick Sitepu, akan bernyanyi bersama mamahnya. Silakan Kendrick. Selamat hari Minggu teman-teman. Kendrick mau bawakan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Catakan tanda bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Catakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Kendrick. Bagus ya teman-teman. Ya, besok siapa lagi yang mau nyanyi? Silahkan mendaftar ke Kak Sri, Kak Evi, atau Kak Aulia. Ya, sekarang kita siap-siap yuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Roh Kudus yang manis. Ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ya, silahkan Kak Evi.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Mama dan Papa. Semoga semua kabarnya baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi dengan Kak Evi nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Yuk sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena seminggu yang lalu Engkau telah menyertai kami Tuhan, menyertai Papa dan Mama, menyertai keluarga kami Tuhan, sehingga seminggu ke depan ini Tuhan kami dapat mengikuti kebaktian lagi, berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami masih tetap bergembira, bersuka cita mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube di rumah saja. Tuhan yang pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bertumbuh. Bahan Alkitab kita diambil dari Lukas 8 ayat 4-11. Sekarang Kevi bacakan tuh adik-adik ya. Lukas 8 ayat 4-11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekaligus mendengar mereka tidak mendengar, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah." Cerita kita hari ini tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan penabur benih menaburkan benihnya di 4 jenis tanah, yaitu tanah pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah subur. Yang pertama, benih jatuh di tanah pinggir jalan. Adik-adik, biasanya antara ladang yang satu dengan ladang yang lain itu ada jalan kecil, jalan sempit. Itu untuk jalan yang dilalui oleh petani. Nah, jalan tersebut kering dan keras. Nah, orang banyak jalan di situ, banyak menginjak tanah tersebut. Jadi, begitu dilempar benihnya ke tanah yang kering, benih tidak dapat masuk ke dalam tanah, malah diinjak-injak dan dimakan oleh burung. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau hati kita keras, firman Tuhan tidak dapat masuk ke dalam hati kita. Malah iblis yang mengambil firman Tuhan itu, sehingga memperdayai kita untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, jatuh di tanah bebatuan. Tanah bebatuan biasanya tersembunyi di dalam tanah. Benih yang ditaruh di dalam tanah bebatuan, dia cepat bertumbuhnya. Tetapi persoalannya, akarnya tidak dapat mencari makan dan minum, sehingga tumbuhan tersebut cepat juga layunya. Akhirnya tanaman tersebut pun mati. Nah, artinya sebagian orang semangatnya tinggi untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun hal itu hanya sementara saja, tidak berakar. Yang ketiga, adik-adik, benih tersebut jatuh di semak duri. Petani sebenarnya sudah mencabut rumput liar dan semak berdurinya, tetapi ternyata akar-akar dari semak berdurinya masih ada di dalam tanah. Akibatnya semak berduri tersebut tetap bertumbuh dan menghimpit tanaman yang tumbuh di situ, sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, artinya bahwa orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia ternyata lebih mencintai dunia,
sehingga mereka tidak dapat berbuah dengan baik. Nah, adik-adik, tanah yang keempat adalah tanah yang baik, tanah subur. Nah, tanah yang ditaburi benih dapat bertumbuh banyak dan menghasilkan buah. Nah, artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan menyimpan firman tersebut dalam hatinya. Nah, mereka selalu mengingat firman Tuhan tersebut dan melakukan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, sekarang kayak kitanya ya, adik-adik mau punya tanah seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, adik-adik pasti semua pilih nomor 4 ya. Tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang dapat menghasilkan buah. Nah, seperti adik-adik nih yang sudah rajin mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau Mama bilang, kalau mendengarkan firman Tuhan duduk yang rapi ya. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang baik, berdoa yang baik, duduk yang rapi, mendengarkan apa kata Mama. Nanti firman Tuhan tersebut dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, yaitu anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi temannya, sabar, penyayang, lemah lembut, tidak iri hati. Nah, adik-adik pasti mau kan bertumbuh dan berbuah dengan baik? Nah, sekarang kayaknya ada video nih buat adik-adik tonton. Yuk sama-sama kita tonton ya, selamat menyaksikan. Pada hari itu juga keluarlah Isa dari rumah itu lalu duduk di tepi danau. Kemudian sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu naiklah ia ke sebuah perahu. Ia duduk di situ, sedangkan orang banyak tetap berdiri di tepi danau. Banyak perkara yang ia sampaikan kepada mereka melalui ibarat, sabdanya. Dengarlah, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu benih itu ditabur, sebagian jatuh di tepi jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tapi setelah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar lalu mengimpitnya. Sedangkan benih-benih lainnya yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab itu camkanlah ibarat tentang orang-orang yang menabur benih itu. Ketika seseorang mendengar firman mengenai kerajaan surga, tapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur di hatinya. Ini adalah benih yang tertabur di tepi jalan. Kemudian benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang yang menerima firman dan segera menerimanya dengan senang hati. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hatinya dan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpanya, ia pun segera murtad. Lalu benih yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang yang menerima firman, tetapi kekhawatiran tentang perkara dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang yang menerima firman dan memahaminya, lalu menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik sudah menonton kan filmnya? Gimana? Bagus kan? Nah, yuk sekarang kita sudahi kebaktian kita minggu ini. Kita sama-sama tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami sudah belajar mengenai bertumbuh ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami anak batita yang selalu rajin ke gereja, kami selalu menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Engkau, anak yang mengasihi orang tua, anak yang mengasihi sesama. Tuhan Yesus yang pimpin kami dalam pertumbuhan kami, pertumbuhan iman kami dapat bertumbuh dengan baik. Pimpin keluarga kami, pimpin papa dan mama kami juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama. Kita nyanyi lagu Karo yuk. Kita belajar bahasa Karo. Ya, kita nyanyi Isekin Kami Enda O Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasup merebandu. Laboban gegeh kami o Bapa, laku mereman bandu. Kai pesilit ibas kami o Bapa, ekap bekas pemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Nyatakan bujur kami man bandu, arah persembahan kami enda. Aloken rasi pasu-pasundu, terpujilah gelardu. Kai pesilit ibas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Iya, adik-adik, tiba waktunya kita akan berpisah. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan lebih semangat, dengan lebih bersukacita. Ya, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami juga sudah bernyanyi, bergembira, mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami semua sangat gembira karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Tuhan, ampunkan kami dari salah dan dosa yang kami perbuat ya. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.